Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kode etik insinyur. Jadi kalau minggu yang lalu Anda semua sudah menulis kode etik insinyur Indonesia. Nah, kita akan membahas kenapa sih kok kita perlu kode etik gitu. Ya. Nah, ini yang pembahasan ini agak membosankan karena penuh dengan tulisan ya, gambarnya cuma sedikit dan saya akan mempersingkatnya yang menurut saya sangat penting, sedangkan yang lainnya bisa dibaca sendiri pada slide PowerPoint yang tersedia di e-learning. Oke, kita mulai saja ya tentang profesi. Nah, yang terpenting di dalam istilah profesi ini itu adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dan keterampilan. Jadi kalau suatu jabatan tidak punya tanpa keahlian atau keterampilan itu bukan profesi. Nah, kemudian ini yang penting, tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi, gitu ya. Jadi misalnya bupati itu bukan profesi, ya pekerjaannya bupati, jabatannya bupati, tapi bukan profesi. Ya, karena profesi itu perlu pendidikan dan pelatihan khusus. Ya. Nah, yang berhubungan dengan profesi itu seseorang itu harus supaya dia mempunyai profesi itu harus punya pengetahuan khusus, gitu ya. Jadi di sini tadi diulang lagi punya keahlian dan keterampilan ya yang didapat melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Kemudian dia punya juga standar kaidah moral yang sangat tinggi. Ya, jadi dasarnya nanti pada kode etik profesi. Jadi pada profesi insinyur itu kegiatannya itu didasarkan pada kode etik profesi insinyur. Nah, yang terpenting nanti di semua profesi itu selalu mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Tidak hanya insinyur, ya dokter, notaris, ya, pengacara, semua sebenarnya wajib mengabdi pada kepentingan masyarakat. Oke, ini kita lewati. Nah, apa sebenarnya etika profesi itu? Etika profesi itu adalah sikap hidup. Ya, jadi kalau Anda punya profesi insinyur berarti ya harus punya sikap sesuai dengan etika profesi. Nah, etika profesi itu mengatur atau memberi petunjuk ya, supaya bersikap adil, kemudian memberi layanan yang profesional pada masyarakat sesuai dengan keahliannya. Ya. Nah, tadi kembali lagi itu wajib mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Nah, di setiap profesi mereka akan membentuk suatu organisasi. Jadi profesi yang bermacam-macam, yang jenis-jenis profesi yang tertentu itu membentuk organisasi profesi. Jadi kalau insinyur itu punya organisasi profesi Persatuan Insinyur Indonesia. Sedangkan dokter itu membentuk organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Kalau notaris itu
punya organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Ya, arsitek juga sama, ya. Mereka punya organisasi profesi itu namanya Ikatan Arsitek Indonesia. Bidan juga punya, ya. Nah, kenapa kode etik profesi itu penting? Ya, karena kode etik profesi itu merupakan norma, nilai, dan aturan profesional, ya, yang menyatakan apa yang benar dan baik, ya, apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional atau anggotanya. Ya, jadi tegas ini menyatakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, menyatakan perbuatan benar atau salah dan apa yang harus dihindari. Kemudian melindungi para profesional itu dari perbuatan yang tidak profesional. Nah, ini yang harus dihindari, ya, ini. Oke, tujuannya ya ini memberikan jasa sebaik-baiknya, karena profesional itu harus selalu memberikan kualitas dan pelayanan yang baik kepada pelanggannya. Nah, prinsip dasarnya ini aja, ya, ada tanggung jawab, terutama terhadap pelaksanaan pekerjaannya, adil. Yang dimaksud dengan adil di sini itu adalah memberikan, ya, kepada siapa saja yang menjadi haknya. Kemudian ada kompetensi, ini khusus harus bekerja sesuai dengan kompetensinya. Ya. Contohnya begini, kalau Anda insinyur mesin, maka Anda tidak boleh melaksanakan pekerjaan insinyur sipil atau arsitek atau elektro, ya. Jadi harus sesuai dengan kompetensi. Kemudian berlaku profesional dan prinsip kerahasiaan ini menghormati kerahasiaan informasi. Jadi ketika Anda menerima pekerjaan, ya, sebagai insinyur, data yang diperoleh itu harus dirahasiakan dan hanya boleh diberikan kepada orang yang memberi pekerjaan kepada Anda, ya. Nah, fungsinya apa sih kode etik? Kenapa kok kode etik itu perlu di setiap profesi? Yang pertama ini, jadi kembali disebut bahwa ini sebagai pedoman. Nah, yang kedua itu sebagai kontrol sosial bagi masyarakat. Jadi kalau profesional itu bertindak salah, maka masyarakat itu bisa melihat pada kode etik ini. Jadi masyarakat bisa menilai apakah seseorang itu yang profesional itu dia melanggar kode etik atau tidak. Kalau melanggar berarti terjadi kesalahan. Nah, ini nomor 3 ini yang terpenting, itu mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi, ya, tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Contoh yang sering kita dengar itu ini. Pasti kita sudah sering ya baca atau mendengar atau nonton berita itu ada dokter dilaporkan oleh pasiennya ke polisi karena dianggap malapraktek atau terjadi kesalahan atau pelanggaran profesi di dalam melaksanakan tindakan medis, gitu. Nah, ketika polisi itu mau menangani, maka dia akan bertanya kepada Ikatan Dokter Indonesia, apakah benar terjadi malapraktek atau tidak. Ya, sehingga kemudian Dewan Kehormatan Ikatan Dokter Indonesia itu memeriksa dokter tadi yang dilaporkan. Apakah terjadi pelanggaran prosedur, pelanggaran etik atau bagaimana. Tetapi kalau kemudian ditemukan ternyata tidak terjadi pelanggaran kode etik,
bahwa dokter tersebut sudah melaksanakan semua prosedur, ya, jadi sudah melaksanakan semua standar medik, maka ID menyatakan bahwa tidak terjadi malapraktek, sehingga dokter itu kemudian dibebaskan dari semua sangkaan gitu. Tetapi kalau ID itu menemukan bahwa dokter itu melanggar, ya, maka biasanya akan diberikan sanksi, misalnya dikeluarkan dari keanggotaan. Ya, karena kalau dikeluarkan dari keanggotaan berarti dia sudah tidak bisa melaksanakan profesinya lagi. Nah, dan kalau ditemukan tidak pidana, maka polisi bisa meneruskan proses hukum itu sampai ke pengadilan. Jadi prosesnya, jika terjadi masalah di dalam pelaksanaan profesi, itu yang pertama kali menangani itu adalah organisasi profesi untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Nah, itu sebabnya kenapa kode etik profesi ini sangat penting. Oke, ini tanggung jawabnya. Jadi kalau Anda jadi insinyur, ya ini pasti harus mencapai kualitas yang tinggi, ya, di dalam proses maupun hasil kerja. Kemudian menjaga kompetensi, artinya itu kita sebagai profesional itu harus terus belajar, ya, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian mengetahui, penting ini ya, mengetahui dan menghormati hukum yang berhubungan dengan kerja profesional. Kita itu tidak pernah lepas dari hukum. Profesi keinsinyuran itu sendiri sudah diatur juga di dalam undang-undang tentang keinsinyuran. Nah, belum lagi kita nanti terikat pada undang-undang hukum pidana, hukum perdata, ya, semua. Jadi kita perlu tahu itu, ya, supaya kita tidak terjebak atau melanggar hukum. Kemudian ini menghormati perjanjian, persetujuan, dan bertanggung jawab. Itu. Oke. Nah, ini sekarang, ya, bagaimana insinyur itu profilnya harus bagaimana gitu ya. Sekarang kita lihat kasusnya. Kalau insinyur itu tidak berilmu, ya, tidak berilmu, maka dia akan gagal. Karena insinyur itu pasti mengerjakan proyek gede atau proyek kecil. Itu sebabnya ketika Anda kuliah itu dididik untuk menjadi insinyur itu supaya tidak mengalami kegagalan dalam pelaksanaan atau bekerja atau menjadi penanggung jawab proyek. Jadi Anda pelajari baik-baik apa yang diberikan selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian kalau insinyur itu kurang pengalaman, maka dia akan gagal jadi insinyur sejati. Nah, itu sebabnya sebagai insinyur, mungkin ketika Anda lulus itu menjadi insinyur muda, Anda harus mencari pengalaman sebagai insinyur. Kan kita bicara tentang insinyur, mungkin saja ada di antara Anda nanti itu tidak bekerja sebagai insinyur. Nah, bisa juga nanti ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi politikus, gitu ya. Ada yang jadi dai, begitu ya. Nah, tetapi kalau Anda berprofesi sebagai insinyur, maka Anda harus mencari pengalaman. Karena pekerjaan insinyur itu tidak hanya sekedar masalah ilmu, tapi juga masalah intuisi, ya, yang harus dilatih secara terus-menerus.
Kemudian yang ketiga, kalau insinyur itu kurang beretika, jadi kalau dia melanggar etika, dia akan menimbulkan bencana. Ya, contoh ini. Kalau contohnya begini, nanti akan kita berikan contoh ya, tapi ini contoh yang paling simpel begini. Kalau seorang insinyur ditugasi untuk membangun gedung, tetapi kemudian dia mengurangi materialnya sehingga kekuatan gedung itu turun dan kemudian runtuh, maka yang terjadi adalah bencana dan kerugian bagi masyarakat. Nah, itu contoh. Nanti selanjutnya akan diberikan contoh yang cukup menarik seperti kasus yang selalu diulang-ulang di dalam kuliah etika profesi insinyur di seluruh dunia. Oke, ini perbuatan-perbuatan yang erat dengan etika keinsinyuran yang nanti akan Anda alami ketika berprofesi sebagai insinyur. Dan itu akan membutuhkan membuat tekanan batin, pertentangan batin ya, antara mau membenarkan perbuatan yang salah atau apa, pertimbangannya banyak sekali ya, ruwet. Nah, inilah yang harus Anda antisipasi nanti. Nah, yang pertama itu adalah sebagai insinyur Anda itu berhubungan dengan klien. Ya. Klien itu berarti orang yang memberi kerjaan. Kemudian berhubungan dengan konsultan. Konsultan itu salah satunya adalah yang mengawasi pekerjaan kita. Kemudian dengan pesaing, ya, kita juga punya pesaing ya, yang mungkin itu menawarkan dengan harga jasa yang lebih rendah dari kita. Kemudian kontraktor nih yang mempekerjakan kita. Ya. Jadi masing-masing ini punya kepentingan. Nah, kemudian ada kepatuhan terhadap kode etik, pertentangan kepentingan. Nah, pertentangan kepentingan ini tadi Anda dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit gitu. Ya. Misalnya oleh atasan itu disuruh mengurangi kualitas bahan atau kalau nggak mau Anda dipecat. Nah, gitu ya, sulit ya. Kemudian ada penyuapan. Jadi kalau Anda mau dapat proyek itu harus menyuap atau ada sendiri yang disuap itu. Karena insinyur itu pemegang tanggung jawab dan menentukan keputusan yang akan diambil. Ya, bisa jadi Anda akan bisa disuap. Ya, misalnya begini misalnya. Ketika Anda pesan besi beton ukuran 8 mili misalnya, ya, ukuran 8 mili. Truk datang gitu. Ya, 100 ton ya. 5 truk gitu. Nah, Anda kan kemudian ditugasi untuk memeriksa itu tadi, karena tugas insinyur kan tadi selain teknis kan juga melakukan penelitian itu. Anda mengambil sampel untuk memastikan bahwa yang dikirim itu adalah besi beton dengan diameter 8 mm. Tapi kemudian ternyata yang dikirim adalah besi beton ukuran 7,8 mm. Ya. Kurang 2 mili. Jika Anda komplain, maka yang ngirim itu berusaha menyuap supaya itu dituliskan tetap 8 mm. Ya. Padahal Anda juga tahu itu, kalau dengan 7,8 mm masih kuat. Ya. Ya. Jadi kalaupun itu dibilang 8 mm, enggak apa-apa, masih kuat gitu ya. Jadi
Itu yang salah satu yang menjadi hambatan di dalam kita melakukan profesi. Kemudian berikutnya adalah kickback. Kickback itu gini, Anda sebagai engineer itu kan bisa ditugasi untuk melelang gitu ya, atau memberikan pekerjaan kepada orang lain atau perusahaan gitu, perusahaan lain. Ya misalnya Anda insinyur yang bekerja di instansi pemerintahan. Ya, ini ada proyek yang harus dilelang gitu. Nah, kepada peserta lelang Anda mematok misalnya begini, kalau mau mengerjakan proyek ini nanti 10% dari nilai proyek harus diberikan ke saya. Nah, itu namanya kickback. Ya. Kemudian Anda juga bisa menerima hadiah, bisa diajak makan, ya, diajak karaoke, diajak piknik, gitu ya, dan pelayanan hiburan. Ya, ini sih, ya, ini ada karaoke, ada plesir segala macam, termasuk tawaran perempuan ini ya, bagi insinyur pria ini, nah ini menggoda. Kemudian perlakuan terhadap kerahasiaan, ya apakah kita seharusnya kan merahasiakan data, tetapi nanti tiba-tiba ada yang begini, ketika Anda melakukan pekerjaan yang lain, Anda bisa menggunakan data yang tadi ya, yang sudah selesai pekerjaannya. Ya, sedangkan ini kliennya berbeda. Nah, apakah Anda tetap menjaga rahasia itu atau mau menggunakan data itu? Kemudian perlakuan terhadap intelektual karyawan. Maksudnya begini, jadi kalau kita punya anak buah, ternyata dia kreatif gitu, dan menemukan sesuatu yang baru, inovasi, nah itu mestinya harus diakui sebagai karya dari karyawan. Ya, bukan mengakui bahwa itu karya kita. Ya. Oke, berikutnya ini sudah 5, kemudian yang ke-6, kerja sampingan. Nah, jadi kalau Anda sudah kerja di satu perusahaan, kemudian ada orang yang menawari kerjaan sampingan. Ya. Apakah mau kita terima atau tidak? Ya. Kemudian ini ada whistleblower. Blower ya, ini bukan blower. Ya. Ini adalah pengumuman kalau terjadi pelanggaran di tempat kerja. Nanti kita bahas yang selanjutnya. Intinya begitu. Jadi kita sebagai insinyur itu bisa mengumumkan bahwa terjadi pelanggaran di tempat kita kerja. Kemudian berhubungan dengan kesehatan publik, ya, bahwa kita tadi di setiap profesi itu harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan publik. Berhubungan dengan penipuan, tadi penipuan data, perlindungan lingkungan, ya, keadilan tadi sudah, dan kejujuran dalam riset dan pengujian. Ya, tadi berhubungan ini juga tadi berhubungan dengan penyuapan tadi yang sudah dibahas. Ini yang penting ya untuk karakter insinyur ini. Saya kira sih ini bukan hanya karakter insinyur, tapi karakter orang yang dibutuhkan di dalam dia melaksanakan profesi. Ya. Profesi apapun ya, tapi ini bolehlah kita sebut sebagai karakter yang harus dimiliki oleh insinyur. Yang pertama ini terampil bergaul, ya, terampil berkomunikasi, punya sifat kepemimpinan. Ingat, sifat kepemimpinan itu bukan berarti jadi ketua, jadi pemimpin, bukan. Sifat kepemimpinan itu adalah sifat berani mengambil inisiatif, ya, kemudian berani mengambil risiko.
Ya, risiko dimanapun tetap ada, tetapi risiko itu harus dikelola dengan baik. Ya, sehingga kita ketika terjadi risiko, yang terjadi adalah risiko yang paling kecil. Keempat, kompeten. Kompeten itu berarti memiliki kompetensi atau kemampuan sesuai bidangnya. Ya, seperti tadi kalau jadi insinyur mesin ya jangan mengerjakan pekerjaan insinyur sipil atau arsitek gitu. Berpikir logis, ya, menggunakan logika, jangan perasaan. Ya, berpikir logis itu berarti menggunakan data, menggunakan pengukuran. Ya. Kemudian berpikir kuantitatif, ini adalah hasil data-data, berdasarkan data, pengukuran. Kemudian berpikir visioner itu ke depan, berpikir jauh ke depan itu. Nah ini, belajar tiada henti. Jangan pernah berhenti belajar. Jadi kalau Anda sudah lulus, bukan berarti belajar itu berhenti. Kemudian ini, punya kepustakaan profesinya. Jadi insinyur itu harus punya referensi ya, dan harus selalu diperbarui. Mandiri, ya, jujur, terorganisasi. Terorganisasi itu maksudnya bisa mengatur dirinya sendiri. Ya, karena profesi itu tidak lebih banyak bekerja mandiri, tidak terikat pada suatu waktu. Gitu. Jadi dia harus bisa mengatur kapan dia tidur, kapan dia bekerja, kapan dia piknik, gitu ya, kapan dia istirahat. Maksudnya itu terorganisasi. Ya, bagaimana dia menyiapkan dalam rangka melaksanakan profesinya. Kemudian peduli komunitas, ini berkaitan dengan solidaritas. Jadi kalau komunitasnya di profesi insinyur ya Anda harus peduli dengan komunitas insinyur. Jadi kalau ada teman yang mengalami masalah, ya berarti Anda harus siap menolong. Ini yang 14 adalah kreatif. Oke, ini kode etiknya. Nah, saya akan beri pointer yang penting-penting saja. Ini ya, kode etik insinyur Indonesia itu ada 10 prinsip. Yang pertama itu prinsip catur karsa dan sabta dharma. Ya, 4 prinsip dasarnya itu ini. Insinyur Indonesia itu harus menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Lalu disebut ini, kemudian bekerja untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Jadi tugas dan tanggung jawab Anda itu sebagai insinyur. Dan selalu meningkatkan kompetensi dan martabat. Martabat itu kehormatan gitu ya. Nah, kemudian sabta dharma ini juga diulang lagi bahwa insinyur Indonesia itu selalu mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Anda perhatikan, seorang insinyur itu tidak boleh melaksanakan pekerjaannya, melaksanakan kegiatannya jika dia melihat keselamatannya terancam. Jadi keselamatan kerja untuk semua orang, untuk masyarakat itu terancam. Begitu juga kalau itu mengancam kesehatan masyarakat maupun pekerja. Ya, jadi itu tidak boleh dilaksanakan. Ini harus menjadi pertimbangan utama di dalam melaksanakan profesi insinyur. Nah,
Ini juga sama ya, selalu bekerja sesuai dengan kompetensinya. Dan hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat ini menghindari terjadinya pertentangan kepentingan. Jadi misalnya begini nih, tadi ya, kalau tadi sudah diberikan contoh pertentangan kepentingan, sekarang ini contoh yang mudah gini. Ketika Anda menjadi insinyur, Anda punya anak mau kuliah. Kuliah bayarnya mahal. Dan Anda lagi nggak punya uang. Terus tiba-tiba ada yang mau menyuap. Tadi contoh kasus besi beton tadi, nggak ada masalah kan? Kalau beton yang di rencana itu 8 mm, kalau diganti 7,8 mm juga nggak ada masalah. Kalau Anda terima, proyek itu tetap jalan dengan baik, kualitasnya tetap terjaga. Ya, dan Anda bisa bayar kuliah anak. Nah, ini yang disebut dengan pertentangan kepentingan. Apakah Anda tetap menjaga profesi dan kepercayaan yang diberikan oleh klien atau pemberi kerja, atau kepentingan anak gitu ya. Nah, kemudian itu harus membangun reputasi. Reputasi itu apa ya? Reputasi itu profil ya, profil. Jadi harus meningkat terus. Dan ya, ini normatif saja, harus menjaga kehormatan, menjaga integritas dan martabat profesi. Kemudian selalu mengembangkan kemampuan profesionalnya. Nah, yang perlu Anda pahami, ini memang betul. Jadi tadi Catur Karsa Sapta Dharma itu adalah kode etik insinyur Indonesia. Tetapi yang harus Anda ingat adalah kode etik insinyur Indonesia ini mengadopsi kode etik insinyur di seluruh dunia. Ya. Jadi para insinyur di seluruh dunia itu sudah menciptakan kode etik. Nah, kode etik ini yang diadopsi oleh semua persatuan insinyur di setiap negara. Nah, perbedaannya hanya ada beberapa, misalnya di sini. Ya, di kode etik internasional, insinyur internasional itu tidak ada ini mengutamakan keluhuran budi. Ya. Jadi kalau ini khas, ini khas Indonesia. Ya. Nah, di negara-negara lain juga ada hal-hal seperti ini, tetapi secara inti, ya, pada intinya, itu di sini. Ya, ini sama persis dengan kode etik dunia. Baik, itu saya kira ya yang bisa saya sampaikan untuk kode etik insinyur Indonesia. Ini yang Anda harus pegang. Ya, termasuk kode etik kampus, kode etik bermasyarakat, ya. Itu Anda pegang sampai Anda lulus nanti, dan kode etik insinyur ini harus Anda pegang selama-lamanya jika Anda berprofesi sebagai insinyur. Ya. Kode etik insinyur ini itu akan dipakai selama Anda kuliah di teknik mesin. Ya, jadi nanti pola pikir yang harus Anda pakai ketika menyelesaikan studi itu adalah ini. Ya. Bagaimana mengerjakan tugas, bagaimana melaksanakan pekerjaan engineering, gitu ya. Jangan dilupakan. Selain tadi, Anda harus mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh kampus.
Oke, saya kira itu ya. Nanti selanjutnya nanti kita akan bahas tentang whistleblowing tadi. Ya. Bagaimana seorang insinyur akan melaporkan satu hal yang melanggar peraturan atau melanggar kode etik di tempat dia bekerja. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.